teori ekonomi itu Y sama dengan C. Pada saat pendapatan lebih tinggi, otomatis konsumsi lebih tinggi juga. Nah, hal-hal semacam inilah yang tidak dipunyai oleh sumber daya manusia di pemerintah Kota Padang Sidempuan. Yakin tidak pada saat kita waktu itu rapat bahan anggaran DPRD, kita kritik masalah inflasi. Salah satu pejabat di Pemko itu menyatakan bahwa inflasi itu bagus dan harus kita apresiasi. Kan aneh. Di mana-mana inflasi itu, ya kan? Bahkan negara berusaha untuk menguranginya. Menekan inflasi. Iya. Nah, berarti ini kan bahaya kan seperti ini. Dia apresiasi dari inflasi. Ya kan? Itu pejabat negara yang tidak tahu apa itu inflasi atau memang kekurangan? Memang dia tidak tahu. Kalau kemampuan milenial Padang Sidempuan kita ini ibaratnya kalau di antara negara ASEAN Sidempuan ini ibaratnya apa ini? Singapura ini. Kita nggak punya apa-apa, ya kan? Iya sih. Tapsen punya tambang, punya perkebunan, begitu juga Madinah, ya kan? Nah, begitu juga punya Palas, punya perkebunan, jadi kita nggak punya apa-apa. Kita cuma mengandalkan kreativitas. Hanya saja belum diorkestrasi secara utuh biar bisa serentak nadanya untuk ke sisi yang sama, masih terpecah-pecah. Inilah harapan kita kepada milenial ini, jangan 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 lelah dan jangan lemah, selalu terus membuat inovasi-inovasi. Kalau misalnya ada hambatan-hambatan terhadap pemerintah, apa-apa, kita bisa sharing. Mudah-mudahan hal tersebut bisa kita pecahkan bersama untuk kemajuan milenial Padang Sidempuan. Kalau yang saya lihat sih Bang, banyak sih anak-anak milenial di Padang Sidempuan yang potensi. Seperti kemarin nih Bang, memang anak ini masih SMA ya. Iya. Tapi kreativitas dan prestasinya itu cukup tinggi. Hingga sekarang beliau itu namanya Isroq Ali Subakti. Kemarin saya ajak juga di podcast. Kalau teman-teman mau nonton, tonton aja dulu. Dan adik ini sudah menjadi salah satu duta bahasa pelajar Sumatera Utara. Orang Sidempuan asli. Orang Sidempuan asli sekarang di SMA Nurul Ilmi. SMA swasta Nurul Ilmi di kelas 3. Itu kemarin waktu saya bicara bahasa Indonesia ya. Bahasa duta pelajar, bahasa. Pelajar. Okay. Tidak ada kata bahasa Indonesia atau bahasa asingnya. Pertama kali saya kenal Isroq Ali Subakti ini Bang, waktu saya dan teman-teman mengalahkan English Camp. Waktu kami mengadakan English Camp itu bersama tim, kami dapatkan beberapa peserta. Di situ kami belajar bahasa Inggris, melatih peserta yang ikut. Alhamdulillah saling kenal hingga sekarang berkomunikasi. Dan disitulah pertama kali saya kenal Isroq Ali Subakti. Saya ikuti Isroqnya dan prestasinya bagus. Kemarin sampai di duta bahasa, disitu lagi kami jumpa dan saya ada di podcast bicara soal duta bahasanya. Ini saya lihat, kan tidak terekspos kan? Iya, tidak terekspos. Jadi itu ya saya lihat banyak pemuda-pemudi Padang Sidempuan yang prestasi, potensial, tetapi karena tidak ada wadah, tidak ada yang bisa mengarahkan dengan bagus, akhirnya semuanya terpecah-pecah, jalan-jalan sendiri. Kalau sudah jalan sendiri ya kita nggak bisa jamin akan bisa lebih maju lagi, akan datang lagi kepada Sidempuan apabila udah lebih bagus nantinya, kita kan nggak bisa jamin. Itu dia sih yang saya lihat dari teman-teman milenial sekarang. Mudahan lah nanti kalau ada yang begitu disampaikan sama kita, dan bisa kita orkestrasi dalam satu nada yang bagus untuk bisa lebih banyak lagi untuk milenial kita. Dan itu pun kan tentu jadi contoh bagaimana caranya Sidempuan ini menjadi pusat kreativitas seperti yang sering saya sampaikan itu kepada kawan-kawan juga. Pusat kreativitas kita tidak punya sumber daya alam, tapi kita punya kreativitas. Karena kita juga diotonomkan ya Bang ya, dari Tabaksel dulu kan, di Oktober 2001. Karena kita juga lingkupannya sedikit, cuma ada 6 ya Bang ya, 5 kecamatan. Oh, kalau kita Sidempuan 6 kecamatan. 6 kecamatan ya. Ya karena itu udah kecamatannya cuma 6 dan itu nggak terlalu luas. Bisa dijelajahi satu hari ya. Bermain sepeda aja mungkin mengelilingi Sidempuan satu hari cukuplah 2 jam. Cukuplah. 2 jam cukup. Tidak terlalu melelahkan juga. Balik lagi nih Bang soal Covid yang kita bahas tadi. AKB itu yang sering
gaung-gaungkan sekarang di baik dari Polres dan sosial media Kota Padang Sidempuan, adaptasi kebiasaan baru Ya, ini normal. new normal ini kan. Seberapa sanggup sih orang Padang Sidempuan melaksanakan itu, Bang? Sebenarnya kalau masyarakat kita tidak ada masalah. Masyarakat kota ini kan cerdas. Apalagi di era informasi sekarang ini. Tidak ada lagi yang tidak tahu orang. Yang menjadi masalah ini pemerintah kita ini. Pemerintah kita ini seberapa willnya untuk membuat sarana prasarana terhadap kebiasaan baru tersebut. Ya kan? Coba kita lihat di pasar Sakumpal. Berapa? Ada 4 penjuru pasar itu, dari BNI, dari Jalan Tamrin, dari Jalan Sudirman, dan dari Jalan Mongonsidi. Iya. Coba kita hitung berapa di situ tempat cuci tangan. Yang saya lihat kemarin waktu ke sana ada di parkiran dari BNI ya, satu, dan ada satu yang dari HIPMI yang saya lihat di Ya. sana. Dari depan saya memang nggak lihat, memang nggak pergi ke sana juga. Coba kita tes besok, ada airnya. Nah, kali itu saya nggak tahu. Kita tes setengah hari kemudian, masih tersedia tidak airnya atau sabunnya? Kalau sabun sih kemarin saya lihat nggak ada sih ya, Nah, waktu saya pergi ke makanya sana. di sini kan harus pemerintah yang intervensi. Masyarakat itu hanya mengikut saja. Tapi kalau di saat ekonomi lagi seperti ini, di saat informasi juga simpang siur diterima masyarakat, kemudian masyarakat dihadapkan juga untuk mengadakan itu sendiri, misalnya tisu yang sanitizer apa, oke lah kalau yang ekonominya misalnya sudah tidak terganggu, tidak terpengaruh. Terus kalau yang dia yang setiap hari-harinya dia from hand to mouth, kalau tangannya tidak bekerja, mulutnya tidak bergerak, ini gimana coba? Sementara mereka yang paling banyak lalu lalang di pasar, mereka yang pelaku pasar sebenarnya itu. Dari pagi sampai sore mereka di pasar, mereka yang berpotensi. Kalau yang tingkat ekonomi yang lebih bagus itu tinggal di kantor dia, ada tempat usahanya, dia tidak terlalu kontak dengan orang, paling pun kalau kontak dia dengan karyawannya, ya kan? Ini harus kita perhatikan. Kalau masyarakat oke-oke aja, nah, pemerintah kita ini seberapa kuat sebenarnya mau menggelontorkan dana yang serius untuk itu tanpa adanya permainan di dalam tanda kutip ini, ya kan? Kemarin juga saya tanya tuh Bang, ada demonstrasi teman-teman mahasiswa soal COVID-19 ini juga ya. Ada apalah yang mereka bahas waktu demonstrasi itu. Kemarin saya tanya, kalian demonstrasinya ngapain? Membahas soal ya ekonomi perempuan, soal kesejahteraan masyarakat, soal COVID-19. Terus yang kalian apresiasikan ataupun yang kalian suarakan itu apa saja waktu di sana, yang saya kasih tahu, saya tanyakan ya. Banyaklah yang kami bahas katanya. Terus tanggapannya bagaimana, saya tanya. Gak ada, Pak Walinya nggak datang katanya kayak gitu. Jadi saya mikirnya bahkan mahasiswa pun yang datang untuk bersuara, menyuarakan suara masyarakat, tidak terlalu mendapatkan respon. Saya mikirnya apakah memang tidak mau ditanggapi, atau memang tidak ada tanggapan, atau tidak tahu apa tidak yang tahu ditanyakan. apa-apa. Jadi kita kan nggak dapat suara dari pihak pemerintahnya, jadi banyak kemungkinan yang bisa aja baik di pikiran atau buruk di pikiran, yang masyarakat pasti mikirnya banyak-banyak macam-macam. Kita nggak bisa patokan harus satu pikiran gitu kan ya. Kalau tadi yang terkait tadi dari mahasiswa, kalau kita lokalisir di bidang ekonomi, bisa saya sampaikan bahwasanya pemerintah Kota Padang Sidempuan, khususnya di pemerintahannya ini, mereka tidak punya ahli ekonomi. Sama sekali tidak ada ahli ekonomi di Padang Sidempuan. Ya, ahli ekonomi makro itu tidak punya. Untuk makro. Ya, otomatis kan kita berbicara makro. Kalau ini untuk kan, masalah seperti ini ya. Kalau misalnya perusahaan dia berbicara ekonomi mikro, ini makro. Bagaimana pemerintah itu menciptakan multiplier effect. Ibaratnya efek domino. Di sini disentuh, ini akan berakibat ke semua. Harus seperti itu. Ya kan? Tahu kita teori ekonomi itu Y sama dengan C. Pada saat pendapatan lebih tinggi, otomatis konsumsi lebih tinggi juga. Nah, hal-hal semacam inilah yang tidak dipunyai oleh sumber daya manusia di pemerintah Kota Padang Sidempuan. Yakin tidak pada saat kita waktu itu rapat bahan anggaran DPRD, kita kritik masalah inflasi. Salah satu pejabat di Pemko itu menyatakan bahwa inflasi itu bagus dan harus kita apresiasi. Kan aneh. Di mana-mana inflasi itu
kan? Bahkan negara berusaha untuk menguranginya, menekan inflasi. iya. Nah, berarti ini kan bahaya kan yang seperti ini. Dia apresiasi ada inflasi, ya kan? Itu pejabat negara yang tidak tahu apa itu inflasi atau memang Memang dia kekurangan tidak tahu. Saya dan itu tanyakan, ada Pak, di Padang Sidempuan. ada, Bapak tahu nggak inflasi? Ini begini-begini. Tidak tahu dia. Pokoknya dia anggap kalau ada grafiknya naik itu berarti bagus semua itu. Belum Kalau tentu. turun, tidak bagus ya, belum tentu kan? Nah, di situ saya bilang, saya tantang di rapat-rapat itu. Ayo, mana ahli ekonomi? Ekonomi Kota Padang Sidempuan ini mana? Sama-sama kita pikirkan Padang Sidempuan, kita bukan untuk pandai-pandaian. Ya kan? Bagaimana caranya menciptakan ekonomi Sidempuan ini lebih hidup, lebih bergairah? Dengan menciptakan belanja modal, dengan menciptakan ruang-ruang yang lebih besar bagi pengusaha-pengusaha UMKM. Ya kan? Ini kerupuk sambal sama kerupuk jagung ini masih impor dari Bukit Tinggi. Ya kan? Masih impor gitu. Banyak sih, banyak. Nah, makanya. Banyak selain itu juga kue-kue kering juga masih banyak yang datang ke sini. Coba kita lihat di kedai-kedai itu. Di situ, Pekanbaru, Sumatera Ya. Barat. Ya kan? Kita jadi konsumen. Konsumtif ya orang-orang Bali. Ya, tapi harusnya dengan itu kan menciptakan peluang pasar. Kalau misalnya masyarakatnya belum sampai ke situ, pemerintah yang harus intervensi. Bagaimana caranya? Tapi yang betul-betul, jangan setengah hati. Jangan kesannya hanya menghabiskan anggaran. Yang ada seperti itu sekarang ini. Tapi kan ada BLK sih, Bang. Coba lihat BLK-nya di situ apa isinya. Menggugurkan kewajiban BLK itu, pejabat. Hanya sekedar saja. Hanya sekedar, yang penting habis anggarannya selesai, sudah. Doing nothing, dong. Itulah yang terjadi. Harusnya dinas tenaga kerja, dia kan menjadi link and match antara dunia kerja, pasar kerja dengan angkatan kerja. Tetapi pada saat ditanyakan berapa angka pengangguran terbuka, berapa kali namanya tidak tahu kan. Berarti nggak salah dong Bang kami sebagai masyarakat mengatakan bahwa banyak pejabat dan orang-orang pemangku kebijakan di Kota Padang Sidempuan ini yang belum kompeten. Iya. Betul. Wow. Dan saya sebagai anak muda untuk melihat hal seperti itu sih mau tertawa saya malu, mau diam aja nggak bisa. Karena ini kota saya juga kan, saya juga harus bukan harus sih, saya juga punya kewajiban dong untuk membangun kota saya. Itulah realita kita. Itulah realita yang ada di Kota Padang Sidempuan. Mau tidak mau harus diterima. Mau tidak mau diterima. Makanya kalau yang muda-muda tidak melek terhadap politik, yang muda-muda ini bacanya cuman gosip, ya kan, cuman main TikTok, nggak mau mengarah ke situ, kapan lagi? Kapan lagi? Ya kan? Kapan lagi kita mau bagus?